Bab 57. Charlie duduk bersama Claire dan Elsa, dan Gerald mengikuti dan duduk di samping Elsa. Begitu dia duduk, dia tersenyum dan bertanya kepada Elsa, Elsa, kudengar kamu datang ke Aurousil kali ini untuk bekerja di Grand Group?" Elsa mengangguk, saya baru saja bergabung dengan pekerjaan itu." Gerald tersenyum dan berkata, itu kebetulan. Ayah saya adalah anggota Grand Group dan merupakan wakil manajer umum sebuah departemen. Lalu aku akan membiarkan dia menjagamu." Ketika kata-kata ini keluar, beberapa orang di meja berseru, Brother Gerald, apakah ayah Anda adalah wakil manajer umum Grand Group?" "Iya." Gerald mengangguk dan berkata, dia dipromosikan tahun lalu." Seseorang buru-buru memuji, gaji tahunan wakil manajer umum adalah beberapa juta, bukan? Itu luar biasa. Tidak heran keluargamu begitu kaya. Gerald tersenyum dan berkata, beberapa juta hanyalah gaji. Ayah saya memiliki banyak kekuasaan dan penghasilan lain. Sekarang Grand Group sedang mengerjakan proyek hotel. Setelah proyek ini, ayah saya dapat menghasilkan setidaknya 10 hingga 20 juta. Seorang siswa laki-laki yang duduk di hadapannya buru-buru bertanya, Brother Gerald, saya juga ingin bergabung dengan Grand Group. Saya sudah beberapa kali mengirimkan resume saya dan tidak ada kabar. Dapatkah Anda memberitahu Paman dan melihat apakah Anda dapat merekomendasikan saya secara internal? Gerald mengangguk dan berkata dengan sigap, oke, berbalik dan kirim resume Anda ke saya di WeChat. Aku akan menyapanya. Charlie tidak bisa menahan cemberut. Dia benar-benar tidak tahu bahwa ayah Gerald ternyata adalah seorang eksekutif Grand Group. Ini agak menarik. Kemudian dia harus mengirim pesan teks ke Doris yang nanti dan memintanya untuk memecat ayah Gerald. Jadi dia sengaja bertanya, Gerald, karena ayahmu sangat cakap di Grand Group, mengapa dia tidak memasukkanmu? Gerald mencibir dengan jijik, kamu tahu apa itu omong kosong? Tidak masuk akal bagi saya untuk bergabung dengan Grand Group. Hubungan antara ayah dan anak tidak bisa disembunyikan. Orang-orang akan selalu menatap saat saya masuk. Gerald berkata dengan bangga, jadi saya sama sekali tidak memikirkan Grand Group. Saya sekarang telah mendirikan perusahaan bahan bangunan, dan kemudian saya akan langsung bekerja sama dengan Grand Group melalui ayah saya untuk menerima pesanan dari Grand Group untuk bahan bangunan. Saya melihat. Seseorang menghela napas, kalau begitu, Anda menghasilkan banyak uang? Gerald mendengus, tidak apa-apa, dalam setahun, saya harus bisa menghasilkan banyak uang. Dengan mengatakan itu, dia dengan sengaja menatap Charlie dan bertanya, Charlie, apa yang kamu lakukan sekarang? Bukankah karena Anda telah mencuci pakaian dan memasak setelah Anda menjadi orang tua? Semua orang di meja tertawa. Charlie berkata dengan ringan, selain mencuci pakaian dan memasak, aku juga harus mengajak istri bekerja dan memijat punggungnya. Jadi hidup ini sibuk. Paru-paru Gerald akan meledak. Bastard ini memiliki wajah yang biasa saja, dan wajahnya sangat tebal. Mengontrol amarahnya, dia mengertakkan gigi dan berkata, Charlie, aku tidak berharap kamu makan sisa makanan dengan ketenangan pikiran. Jika tidak, Charlie berkata tanpa malu-malu, aku tidak mencurinya, dan aku tidak merebutnya. Mengapa saya tidak merasa nyaman dengan apapun yang bisa saya makan? Para siswa di sekitar tampak konyol. Mereka telah melihat tidak tahu malu, tetapi mereka belum pernah melihat yang begitu tidak tahu malu. Intinya, semua orang masih iri. Lagi pula, Claire sangat cantik. Ini adalah sesuatu yang diimpikan banyak orang untuk makan nasi lembut dari wanita setingkat Dewi. Cemburu, iri, dan benci. Jika ada kesempatan untuk melayani kecantikan seperti Claire, apa artinya menjadi menantu? Menjadi menantu juga merupakan pemenang dalam hidup. Gerald tercekik sampai mati. Saat ini, istri Stephen, Lily, tiba-tiba melangkah ke atas panggung. Setelah berterima kasih kepada semua orang dengan senyuman di wajahnya, dia berkata, terima kasih telah memberi kami banyak hadiah hari ini. Baik Stephen dan saya sangat terharu. Untuk mengungkapkan rasa terima kasih kami kepada semua orang, kami memutuskan untuk mengumumkan detail hadiah di sini. Terima kasih sekali lagi. Karena hari ini adalah upacara pembukaan, hubungan pemberian hadiah secara alami sangat diperlukan. Bab 58. Awalnya, Stephen tidak ingin melakukan ini, tetapi sebenarnya dia tidak punya banyak hak untuk berbicara, jadi dia hanya bisa membiarkan Lily melakukan sesuatu. Tetapi banyak teman sekelas tidak terkejut dengan ini, karena orang memiliki psikologi perbandingan dan pamer.
Setiap orang dapat melihat siapa yang memberikan apa selanjutnya, dan dapat menilai seberapa lama teman sekelas telah bercampur setelah memasuki masyarakat. Selanjutnya, Lily mulai membatalkan panggilan. Terima kasih Jones Jie untuk 1000 amplop merah. Terima kasih White Bey untuk sepasang batangan emas. Terima kasih Suo atas keberanian gioknya. Terima kasih Gerald untuk 10.000 amplop merah. Beberapa hadiah pertama, apakah itu amplop merah atau hadiah, sebagian besar bernilai sekitar 1,000 di pasar. Tiba-tiba, ketika mereka sampai di Gerald, dia memberikan 10,000 amplop merah, dan para siswa terkejut. Upacara pembukaannya hanyalah amplop merah dengan 10,000. Ini terlalu besar. Banyak orang menyaksikan Gerald dengan takjub dan memuji kebesarannya. Gerald juga memiliki ekspresi puas di wajahnya. Tampaknya dia dengan mudah memimpin di antara teman sekelas ini. Kali ini, Lily berkata lagi, terima kasih Charlie dan Claire untuk lukisan lama. Semua orang tertawa begitu ini dikatakan. Lukisan tua? Apakah itu bernilai ratusan? Apakah keduanya terlalu pilih-pilih? Stephen's restoran dibuka, perjamuan kaya Jones Luo menelan biaya ratusan per orang untuk makan sendiri. Kalian berdua datang untuk makan dan memberikan lukisan tua? Apakah kalian berdua tidak takut ditertawakan? Gerald juga mencibir. Charlie, kamu bisa membeli BMW 520, dan kamu juga bisa merombaknya. Lalu mengapa pada pembukaan, Anda hanya memberikan hal yang compang-camping? Charlie tersenyum tipis. Kamu tidak tahu asalnya, jadi mengapa kamu mengatakan itu compang-camping? Gerald mencibir dan berkata, jangan kira aku tidak tahu apa idemu, hanya ingin membeli barang antik yang compang-camping itu untuk berpura-pura menjadi barang bagus, sehingga orang tidak tahu berapa nilainya. Kemudian, dia berkata dengan agresif, sejujurnya, berapa harga lukisan lama Anda? 100 atau 80? Charlie sedikit tersenyum, lukisan itu lebih berharga daripada yang dijumlahkan semua orang hari ini. Hahaha. Gerald memimpin dan tertawa. Anda benar-benar membual untuk tidak menulis draft. Saya memberi 10,000 amplop merah, dan ada lebih dari 20 teman sekelas, masing-masing memberi 1,000 yang pasti sekitar 20,000. Apa yang kamu katakan? Apa artinya lukisan Anda bernilai lebih dari 30,000? Charlie tersenyum dan berkata, kamu mengatakan itu kurang. Ahaha. Sekarang, seluruh kelas tertawa. Semua orang berpikir bahwa Charlie ini terlalu sok. Apa hadiahnya? Anda berani keluar dan memprovokasi saya. Lukisan tua bernilai puluhan ribu. Apakah Anda membodohi seseorang? Saat ini, Lily di atas panggung juga sangat menghina, dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Yemer Charlie, saya tidak tahu lukisan kuno siapa yang Anda berikan? Apakah itu bernilai puluhan ribu? Charlie berkata dengan ringan, pelukis dari dinasti Qing, tidak terlalu terkenal. Lily tertawa dan berkata, ini kebetulan. Ayah saya adalah penilai peninggalan budaya, dan dia sangat berwibawa. Dia adalah Yue Sheng Liu. Dia tahu barang antik. Dia seharusnya mendengar namanya, kan? Elsa berseru, Yue Sheng? Ahli peninggalan budaya Yue Sheng? Saya ingat orang ini, yang ada di TV negara. Apakah dia ayahmu? Lily tersenyum dan berkata, ya, ini ayah saya. Dia ada di atas sekarang. Bagaimana kalau saya memintanya untuk turun dan menghargai lukisan kuno yang diberikan oleh teman sekelas Charlie? Gerald berdiri dan berkata dengan keras, kalau begitu Lily akan membiarkan paman turun untuk membantu kami menghargainya. Jika nilai lukisan Charlie benar-benar melebihi semua hadiah yang dimiliki setiap orang saat ini, Gerald, saya Gerald, akan memakan meja ini di tempat.